Selamat siang, Bu Hanifah. Selamat siang Pak Darna. Ini ada apa, Bu Hanifah? Oh Eh, iya, lama tidak ketemu. iya Pak, ini saya pengen disupervisi. Jadi kok kayaknya ada sesuatu yang pengen saya kembangkan gitu dalam hal coaching Pak. Oke. Jadi dari sekian kompetensi coaching itu, menurut Ibu mana yang mau dikembangkan? Ini Pak, yang agak susah itu untuk saya dalam pemilihan pembuatan pertanyaan gitu Pak. Jadi kadang saya muter-muter gitu, susah masuk ke runtutan alur tirta gitu. Jadi membuat pertanyaan, Bu, ya. Membuat Ya. pertanyaan. Oke. Terus menurut Ibu, eh, kalau saya punya skala 1 sampai 10, kalau 1 itu sudah bagus. Kalau 10 itu bagus dalam membuat, sangat bagus membuat pertanyaan. 1 itu mungkin masih kurang bagus atau tidak bagus. Mm-mm. Kira-kira posisi Ibu ada di mana nih? Ya, kayaknya kira-kira ada di skor 5 kali ya. Di skor 5 ya, Bu, ya. Oke. Terus selanjutnya, em, setelah sesi coaching ini dan setelah nanti Ibu melaksanakan kegiatan coaching ya, observasi coaching, itu kira-kira Ibu mau merubah ke posisi berapa? Kalau bisa ya paling enggak di skor 8, Pak. Kosong 8 ya. Dan 5 menjadi 8 Iya, itu Pak. ya. Ya, menjadi 8. Oke. Em, jadi kalau menurut Ibu, tadi kan Ibu menyatakan kalau membuat pertanyaan itu masih muter-muter ya, Bu, ya. Iya, kadang Masih muter-muter. alurnya itu enggak Hmm, jelas gitu. Maksudnya enggak bisa runtut. alurnya nggak jelas dan nggak bisa. Oke. Terus nanti apa yang menjadi ukuran Ibu, kalau Ibu itu bisa dinyatakan sudah bisa membuat pertanyaan yang bagus? Ya, ya ketika nanti setelah saya melakukan coaching, lalu saya melakukan refleksi kan Pak. Nah di situ saya coba, oh tadi bagian T-nya oke, pertanyaannya masuk, kemudian identifikasi masuk, bisa runtut kan kadang kita sadar ya Pak setelah melakukan gitu, setelah kita refleksi, oh tadi kok kayak gitu. Berarti menurut Ibu, eh, setelah Ibu merefleksikan, nanti Iya, Ibu bisa apa, menemukan ya, menemukan iya. apakah apa, mungkin bisa diulangi Bu yang Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi setelah saya melakukan coaching, saya akan mengatakan itu berhasil gitu ketika saya berefleksi, kemudian saya mendapatkan hal bahwa oh tadi yang saya lakukan itu sudah runtut gitu, sesuai alur tirta pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu, Pak. Hmm, ya, berarti ini setelah refleksi ya Bu ya. Iya, Bisa baru bisa dikatakan itu apa, berhasil. iya. Atau mungkin ada yang lain Bu yang bisa disampaikan. Ya, dan ketika apa ya, ada satu hal yang kebermanfaatan yang bisa diambil oleh Koci, saya rasa gitu ya. Oh, berarti ada solusi ya Bu ya? Ada Iya, solusi ya? kalau memang coaching ini dalam hal minta solusi ya berarti ada solusinya gitu. Oh iya, oke, solusinya atau pecahkan mungkin ya, maksudnya dipecahkan. Iya, Oke, em, semoga apa yang Ibu harapkan dari kegiatan Ibu bisa eh, dilaksanakan dengan baik, Bu ya. baik Eh, Pak. Silahkan Ibu bisa mengambil sesi coaching dengan rekan guru yang lain. Iya Pak. Nanti Bapak akan mengobservasi ya Pak. Iya, betul. Saya langsung observasi. Ya, baik terima kasih Pak. Saya akan Ya, melakukan coaching. Eh, baik, nanti saya harap akan ada peningkatan gitu.
Ya, terima kasih, Pak. Ya, ya silakan Bu. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam Bu Hanifah. Ya, Halo, selamat kita pagi. iya, selamat pagi Pak. Udah mau siang ini. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sampai jam 11 ya masih aman-aman saja ini kondisi Oke, badannya. oke, oke, oke. Bagaimana Ibu? Eh, Alhamdulillah saya juga sehat, agak batuk dikit nih. Jenengan kemarin ini ya, apa minta waktu katanya ada yang sesuatu yang mau diobrolkan kah? Benar. Jadi ini itu Halo? iya, iya. Halo, benar kan ya? Oh iya, ngelek ngelek Oke. Masih. Sekarang? Jadi, agak ya coba nggak apa-apa. jadi benar, kemarin itu pengen ngobrol dengan Bu Hanifah. Jadi ada sesuatu yang saya simpan di otak terkait dengan program sekolah yang selama ini kok belum berjalan gitu Ibu. Oh gitu. Boleh tahu programnya apa Pak? Jadi kita itu punya kegiatan sholat berjamaah ya, sholat duhur berjamaah dengan semua murid kelas 3 sampai 5. Dan itu kok kayaknya dong berhasil gitu loh. Bu. Gitu. Jadi kita mau ngobrolin itu ya kita nanti ya sekitar Mm-mm. 10 menit, 20 menit ke depan. Iya. Nah, kira-kira nanti yang pengen didapatkan sama Pak Yasin apa nih habis kita ngobrol? Hmm. Ya, itu solusi bersama terkait dengan jamaah di mana di musola sekolah itu bisa berjalan, bisa Oh iya, berjalan. Mm-mm. solusi atas sholat program sholat jamaah tadi ya. Iya, benar. Itu program sudah berjalan berapa lama, Pak? Sudah bulan Januari ini kan Maret ya. Intinya berjalan tapi masih perlu apa ya Bu ya? Eh koyok ini urung penak lah didelok itu. Oh, sudah 3 bulan kok masih seperti itu aja gitu loh. Oh, boleh tahu itu seperti itu tuh bagaimana? Oh, jadi gini ya kita kan Januari sudah rapat sebetulnya Desember ya, tapi eksekusinya di bulan Januari. Kemudian kita sholat berjamaah itu Bu, awalnya kan ya biasa ya namanya program biasanya kan serempak nih semangat semua, tapi lama-lama sampai ke sini kok eh, tidak tidak ada yang ngemek gitu loh. Jadi anak-anak juga merasa aneh. Ya di luar kayak akhirnya yo itu belum dikatakan apa ya, belum ada istilah yang harus dituntut, harus butuh kok. Aku ngelakonin yang sekolahan bareng-bareng gitu maksudnya. Ya berjalan tapi koyo saya jomplang tidak dulu kan berkelas tuh Bu, berkelas Hmm, bareng-bareng tuh bersama-sama 3 hmm. sampai 6 tapi sekarang itu Hmm. koyo nek kelas 3 istirahat duluan ya mereka buku-buku sing sholat ya sholat yang enggak nanti kalau sudah ditanya umum sholat kok sudah seperti itu kelas 5 juga demikian enggak bareng gitu. Oh, nggak bareng satu ini gitu ya. Mm-mm. Eh, Padahal ukuran berhasilnya program ini nek menurut Bapak kayak apa? Ya saya ya harapannya ya ukurannya itu semua barang di waktu yang sama. Gini, ada istirahat duluan mungkin sekitar 1 menit 2 menit selisih dengan kelas yang lain itu bisa menunggu. Kemudian guru juga bisa mengukur dan mengatur anak-anak masing-masing kelasnya. Seperti itu. Jadi satu angkatan itu selesai. Nah, jadi nggak semrawut gitu. Hmm, itu ukuran Hmm. keberhasilannya. Sementara Mm-mm. saat ini merasa belum berhasil. Skornya Belum, berapa itu? belum Misal berhasil. 10 gitu. Berhasilnya 10 itu di angka berapa? Kalau berhasil saya 10 ya. Ini kan sholat tapi nggak bareng jadi Hmm, 5 5. 5 separuh ya. Oh, udah keren sih. Maksudnya baru berjalan dua, 2-3 bulan ya. Hampir Iya. 3 bulan tapi udah Mm, bisa jalan 50% sih keren menurut saya. mm. Iya ya Bu. Terus Nek, menurut Bapak ini yang udah dilakukan apa aja Pak? Dilakukan Sejauh ini untuk menindaklanjuti masalah ini. kemana saya minta guru agamanya untuk lebih bertanggung jawab lagi walaupun ini apa namanya ya program semua guru maksudnya terlibatan guru itu juga harus ada guru kelas tapi saya masih guru agamanya saja yang
pengen saya, ayo Bu ini digiatkan lagi terkait dengan sholat zuhurnya seperti itu. Oh iya iya iya. Itu tadi guru agama yang udah digerakkan. Sementara tadi Pak Yasin bilangnya kalau berhasil itu guru-guru kelasnya bisa aktif ngopiak-ngopiak gitu ya. Kalau dari guru kelasnya sendiri sudah pernah diajak komunikasi. Belum sih Bu, Oke. belum. Saya ya saya kira guru agamanya yang bisa ternyata belum bisa gitu. Oh, harapannya guru agama yang ngopiak-ngopiak guru kelas gitu ya, Iya, Pak. iya. Oke, terus ternyata guru agama belum berhasil, alternatif lain gimana ya? Kira-kira apa ya? Bisa nanti saya secara langsung dengan guru kelas yang bersangkutan. Kalau Hmm, waktunya bel berbunyi ya diusahakan yang sifatnya nanggung pada saat KPM ya 1-2 menit diselesaikan nggak masalah toleransi. Jangan sampai melebihi 5 atau 10 menit. Nanti kan kasihan yang nunggu di mana di musola. Seperti itu. Kedua apa ya? Untuk itu aja sih. Untuk mengurangi tingkat kebohongan ya. Nanti bisa nanti kita buat koyo jadwal, itu bukan jadwal ya. Absen gitu mungkin Bu. hmm, tadi ada yang pertama komunikasi sama guru kelas, terus yang kedua bikin absen gitu ya. Mm-mm. Itu dua-duanya dilakukan serentak atau ada yang mau dilakukan duluan? Bisa nanti nek bisa tidak duluan tapi durasinya itu bisa mepet ya. Jadi bukan rentangnya minggu atau bulan, bisa hari pun bisa. Jadi kalau Oh, semisal saya ngomong dengan guru-guru ya besoknya bisa untuk membuat jadwal piket. Nanti saya nyuruh administrasi untuk membuatkan itu bisa. oke. Terus Hmm. Nek, itu jadwal piket nanti diserahkan ke guru atau bagaimana? Per kelas gitu atau Nek, menurut Ibu bagaimana kira-kira ya? eh, saya belum ada gambaran sih. Kalau Bapak sendiri sejauh ini absen-absen gitu efektif di guru kelas atau di guru agama atau di mana? Oke. Nanti bisa dilakukan itu tidak melibatkan guru lagi ya. Tidak bisa Hmm, anak-anak itu mandiri betul-betul menyunteng nama dia sendiri di papan atau buku yang sudah kita siapkan gitu. disiapkan ya di. Mm. Disiapkan di ruang musola. Absen itu sifatnya Oh, bulanan, jadi bulanan selembar itu untuk sebulan kira-kira. Sepertinya bagus, Bu. oh gitu. Di musolanya langsung gitu ya. Anak langsung Mm-mm. nulis. Kalau yang hubungannya sama komunikasi dengan guru lagi, eh, ada antisipasi dini nggak? Maksudnya biar besok ketika jenengan menyampaikan ke guru itu bisa kemudian langsung ditindaklanjuti. Misalnya kalau ada guru yang abai gitu, kira-kira gimana? Baik. Eh, Nanti itu akan saya sampaikan itu dari evaluasi yang sudah kita lakukan saja ya Bu ya. Jadi kan bulan Desember itu kan pembentukan program. Nah, sudah berjalan tadi saya akan evaluasi terkait dengan eh, ketidaklancaran kegiatan sholat berjamaah itu kepada guru-guru. Antisipasinya ya saya galakkan lagi biar lebih bertanggung jawab lagi. Seperti itu guru kelas masing-masing. Oke, ya itu malah udah sangat lengkap ya. Maksudnya sudah ada langkah antisipasi juga, terus nggak cuma satu langkah, tapi ada murid juga yang langsung dilibatkan untuk menulis absen juga. Malah udah Mm. banyak banget yang ada di jenengan idenya gitu. Kira-kira mau mulai eksekusi kapan Pak ini Pak? Awal saya rapatnya bisa biasanya kan awal bulan. Ini kan mumpung tanggal 20-20-an ya. Nanti Mm-mm. saya bulan depan saja Bu. Di bulan April nanti saya sekalian di rapat sekolah seperti itu. Oh, keren, 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 keren. Jadi masih ada waktu 10 hari kurang lebih untuk prepare semuanya gitu ya, Pak ya. Iya, saya Oke. rencananya seperti itu sih. Heeh.
Oke. Jadi kira-kira dari obrolan kita udah nemu sesuatu belum ini? Ada tadi beberapa langkah yang harus saya lakukan terkait dengan ya masalah tadi yang saya utarakan tadi, Bu. Udah ketemu solusinya belum ya? Sudah, tadi kan saya mau berkomunikasi lagi dengan guru kelas masing-masing terkait dengan kegiatan ini, seperti itu. Dan juga Iya. pembuatan absen murid ya, yang dicek Oke. sendiri sama murid. Oh, Oke. Eh, siapa nih yang mau mengingatkan Bapak kalau ternyata April masih belum eksekusi? siapa ya? Nanti setelah ngobrol dengan ini, nanti bisa saya komunikasikan dengan guru agama dulu. Mm-mm. Bisa nanti biar April bisa bareng-bareng Saling menghadapi. mengingatkan gitu. Karena kan penanggung jawabnya kan guru agama. Oh Itu iya, gimana oke, ya? luar biasa. Sudah sangat apa ya, menyeluruh gitu. Saya rasa obrolan kita udah cukup nih ya. Bapak udah menemukan solusi, kemudian langkah-langkahnya juga udah teknisnya udah jelas, siapa aja yang membantu sudah ada, waktunya kapan juga udah ada. Oke, saya rasa cukup atau ada yang ingin disampaikan Sepertinya lagi? cukup, ya cukup Bu ya. Terima kasih waktunya. Oke, sama-sama Pak. Lain kali kita bisa ketemu lagi, ngobrolkan hal lain. Oke ya Ya. Pak. Kalau Sama-sama ya gitu Bu. saya pamit dulu. Iya. Baik, Jangan lupa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Balas juga. Nggak apa-apa. Terima kasih. Yang mana ya? Waalaikumsalam. Pak Ya, Jarno sudah halo Bu kembali. Hanifa. Iya, gimana Bu Hanifa setelah melaksanakan sesi coaching dengan Pak Habib Yasin tadi? Apa perasaan yang Ibu rasakan? Ya, ini santai ya. Maksudnya tadi saya rasanya Iya, santai sih, jadinya kayak ya udah ngalir gitu. iya. Mungkin bisa cerita Bu tentang sesuai dengan tujuan Ibu tadi, apakah kira-kira itu sudah tercapai apa belum? Kalau saya melihat, sepertinya kok sudah ya. Mungkin kondisi saya juga mempengaruhi ya. Kadang-kadang kan kalau kita terlalu terpaku, habis ini apa, itu anu ya, jadi bingung. Malahan ini tadi kok rasanya kok seperti sudah mengalir, kemudian alurnya juga masuk sesuai tirta, kayak gitu sih Pak, kalau menurut pandangan saya pribadi ya Pak. Oke, ya. Eh, Berarti menurut Ibu yang tadi Ibu canangkan kan yang pertama itu eh, berefleksi runtut, Mm-mm. kemudian ada solusi. Kalau menurut coba Ibu refleksikan tentang apa keruntutan tadi, silakan. Yang dimaksud Iya, Ibu dengan runtut tadi. iya, kalau menurut saya tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah sesuai dengan ketentuan. Meski ada satu dua kali masih saya ajukan pertanyaan tertutup, saya rasa ya namanya kadang lupa gitu ya Pak. Tapi saya malah memaklumi Ya, diri saya. Dalam hal keruntutan, saya merasa tadi sudah runtut sesuai alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi posisi Pak Yasin saat ini, kemudian eh, tir rencana aksinya juga sudah saya tanyakan, dan yang terakhir tadi tanggung jawab kapan mengeksekusi dan siapa yang mendukung juga sudah sesuai alur gitu Pak. oke, berarti menurut refleksi Ibu, berarti alurnya sudah runtut begitu ya, seperti yang Iya, jadi tujuan daripada eh, coaching keterampilan coaching ini ya. Kemudian iya. untuk yang masalah solusi bagaimana menurut pendapat Ibu? Nah, solusi juga tadi saya tanyakan, saya ulang kembali di akhir, apakah sudah mendapatkan solusi? Pak Yasin mengatakan bahwa sudah mendapatkan, poin-poinnya juga dijabarkan, jadi saya semakin mantap, Pak. Ya. Kalau demikian berarti setelah Ibu melakukan sesi coaching ini, kalau 10 itu sangat baik dalam mengajukan pertanyaan, dan satu itu mungkin belum baik saat dalam mengajukan pertanyaan,
Kira-kira posisi Ibu sekarang di mana? Sepertinya sesuai target saya, Pak, di angka 8. Sudah sesuai targetnya di angka 8. Betul, Pak. Ini. Untuk selanjutnya, eh, apa langkah-langkah konkret dari Ibu untuk lebih meningkatkan lagi keterampilan coaching Ibu, utamanya dalam hal membuat pertanyaan? Eh, ya, nanti mungkin saya bisa lebih, apa ya, bisa cari referensi lain lagi, kemudian eh, mengingat-ingat kembali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan tentang coaching ini, melihat-lihat video yang sudah ada di apa di YouTube atau di platform lain kayak gitu tentang coaching. Oke. Kalau referensi lain itu menurut Ibu misalnya apa? Kebetulan tadi itu saya mendapat pembekalan CPP itu tentang coaching, ada buku tentang apa ya tadi cognitive coaching gitu, Pak. Penasaran juga tentang buku itu. Gitu. Terus selanjutnya mungkin giliran saya Bu ya, mohon maaf mungkin Oh ada iya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. iya Yang Pak, silakan pertama, Pak. eh, mungkin tadi Ibu sudah mengakui sendiri ya, bahwasanya Ibu masih mungkin banyak mengajukan pertanyaan tertutup ya Bu. Ya? Iya Pak. Iya betul. Saya kira pertanyaan tertutup itu kalau memang kalau apa ya tujuannya untuk konfirmasi sepertinya nggak apa-apa ya. Kalau tujuannya untuk konfirmasi. Hmm, Tapi kalau iya. tujuannya untuk apa menggali mungkin sebaiknya sedikit dikurangi begitu Hmm, ya Bu ya. Iya, kalau kalau hmm, memang tujuannya untuk konfirmasi, kadang-kadang kan kita perlu konfirmasi toh eh, misalkan kalau Pak satu kasus misalkan itu kejadiannya di rumah atau di sekolah itu kan konfirmasinya. Kan oh jawabannya iya hanya iya. satu, kalau tidak di rumah atau di sekolah. Itu mungkin masih boleh ya. Tapi kalau apa untuk kepentingan penggalian satu ide atau gagasan mungkin sedikit eh, perlu dikurangi. Ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua, Bu, mohon maaf, yang bisa saya Mm-mm. amati itu tentang ini, Bu. Tapi kalau ini persepsi saya aja ya, tapi mungkin Ibu juga bisa bisa apa, menyanggah. Saya merasakan tadi Ibu ada menyampaikan seolah pendapat sendiri begitu. Artinya pendapat Ibu disampaikan kepada coach gitu. Oh, Misalkan ada murid sudah banyak, ada murid yang sudah menyampaikan kalau menurut Mas saya Kak, itu mungkin kalau maksudnya untuk apa istilahnya feedback mungkin nggak apa-apa ya, tapi mungkin alangkah baiknya kalau menurut Mas saya nggak usah terlalu panjang. Karena apa? hmm, Tujuan kita itu kan membantu Koji ya. Tujuan kita itu membantu Koji sehingga feedback cukup disampaikan dalam eh, yang pendek. Jadi tidak jadi unsur nasihat ataupun apa ya pendapat sendiri itu mungkin kalau menurut pemahaman saya mungkin perlu diminimalkan karena kita fokus menggali apa yang ada pada pihak si Koji untuk memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin itu Bu, mohon maaf ya, hanya baik apa itu Pak, yang terima bisa saya kasih tangkap Pak. ya. Iya iya. Ya, mungkin demikian Ibu Hanifah, semoga itu berguna bagi Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu di bidang coaching dalam hal membuat pertanyaan yang uh, berbobot atau bermakna begitu ya Bu ya. Ya, Iya Pak. ya. Demikian Bu, mungkin satu saat kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan sesi kita yang lain. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.